Bapak Ibu, dilanjutkan kembali kaitannya dengan pemetaan ya, pemetaan. Nah, di sini tentu saja kalau dimintanya tadi materi pembelajaran ya, di kolom materi pembelajaran. Nah, di sini diambil saja untuk runtuhnya Daulah Umayyah. Nah, ini adalah materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ini mestinya peta wilayah daulah ini ya. Ini kita kopikan di sini. Ini mestinya materi selanjutnya. Kita kopikan di sini. Nah, mestinya di sini peta wilayah. Nah, ini peta wilayah Abbasiyah. Nah, ini yang saya hijau-hijau ini adalah materinya, tinggal dipindah saja, dikopikan saja. Ini sama kan. Nah, kemudian ini diskusi kelompok. Ini bukan IPK ya Bapak Ibu, bukan IPK ini. Kemudian di sini memecahkan masalah dari menemukan dan menganalisis sejarah. Nah, ini sejarah berdirinya. Nah, ini baru materi ya, materi pembelajarannya. Ini bukan juga, ini bukan IPK. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ini KDKI 4 ini tidak ada materinya. Jadi di sini IPK-nya adalah IPK dari keterampilan. Jadi menyusun ini adalah P berapa ya. Menyusun ini masuk ke P berapa. Kemudian peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Berarti menyusun apa ini? Peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dengan apa? Misalnya dengan laporan apa ya? Misalnya menyusun laporan hasil apa? Hasil di atas tadi apa? Hasil analisis atau laporan data hasil analisis berdirinya Daulah Abbasiyah. Itu ini PK-nya mestinya. Ini boleh tapi menunjukkan di mana ya. Berarti di sini 4.1.2. Nah, seperti itu. Jadi ini boleh ini dipakai kemudian digabungkan dengan ini. Oke. Kemudian untuk penilaian ya. Untuk penilaian di sini penilaian pakai authentic portfolio ya. Kemudian ini penilaian pengetahuan non autentik, tes tertulis penugasan. Ya, kemudian penilaian keterampilan, kegiatan diskusi dan presentasi boleh. Di sini ada menyusun laporan, berarti menulis. Berarti nanti ada penilaian keterampilan menulis laporan, ada menulis laporan atau tulisan laporannya itu. Nah, harus ada itu karena menyusun laporan mestinya. Oke, kemudian kita sampai ke matrik Bapak Ibu. Ya, di sini untuk matrik, buatlah matrik hubungan antara modul dengan pendekatan pembelajaran dengan mengisi kolom. Nah, ini fasenya menggunakan problem based learning ya.
Nah, jadi di sini dituliskan sintaknya apa saja. Sintak atau fase. Ya, fasenya apa? 1. Untuk 1 apa? Kemudian 2. Ya, kemudian 3. Kemudian 4. Ada berapa? 5. Dan seterusnya ada berapa? Nah, ini silahkan diisi ya, diisikan, karena ini kaitannya dengan pemetaan nanti di model pembelajarannya. Oke, kemudian ini mengamati ya, seperti yang saya contohkan di video itu saja ya. Boleh seperti ini, boleh, hanya di sini tadi membuat pertanyaan tentang gambar yang disajikan. Nah, ini harus dihubungkan ya, harus dihubungkan dengan sintak model ya, itu dan sintak model sama, ini juga sama. Oke. Sama, ini juga sama. Sama, ini juga sama ya, ini juga sama. Nah, sama, harus sama. Sama di sini juga. Ya. Sama, hitung ya. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan ya, direvisi Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan pemetaan ini, karena sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya untuk nanti menyusun kegiatan dalam model yang Bapak Ibu pilih, misalnya model PBL ke dalam pembelajaran itu, ini harus dibikin dulu, harus dibuat dulu, dan harus betul dulu. Baru nanti dipindahkan, di-copy langkah-langkahnya itu di kegiatan pembelajaran di RPP, khususnya di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itulah nanti panjenengan meramu kegiatan pembelajaran, hubungan antara model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik atau taktik apa yang digunakan, itu nanti diramu semuanya di kegiatan pembelajaran, khususnya di kegiatan inti tersebut. Makanya ini harus dibuat dulu lembar kerja ini sebagai dasar untuk nanti ke materi berikutnya. Demikian Bapak Ibu. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum